Polri menegaskan ijazah Joko Widodo asli, implikasinya laporan terhadap Presiden ke-7 ini dihentikan. Badan Reserse Kriminal Polri memutuskan menghentikan penyelidikan laporan terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, Bareskrim memastikan ijazah Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo adalah asli. Penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi, baik dari pelapor, pimpinan UGM, alumni Fakultas Kehutanan UGM, hingga teman sekolah Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Publik tentu menanti bagaimana kelanjutan sejumlah kasus yang menyangkut ijazah dan Presiden RI ke-7 ini, termasuk kasus yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Solo terkait ijazah SMA ayahanda Gibran Rakabuming Raka ini. Ya, kita akan bahas pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan penggugat dari ijazah SMA Jokowi, ada Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Mbak Vena. Pak Taufik, ini mungkin sudah mendengar juga ya, Bareskrim Polri sudah mengumumkan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini adalah asli. Respon Anda seperti apa? Satu pertanyaan yang menarik ya, saya menyampaikan bahwa pembuktian perdata dan pembuktian pidana itu sangat berbeda. Lalu kemudian yang kedua, kalaupun Bareskrim atau Mabes Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah, sebenarnya tidak tepat. Karena persoalan ini sudah bergulir ke pengadilan, tentu sah dan tidak sah ini yang lebih tepat menyatakan adalah pengadilan. Mekanismenya bagaimana? Tentunya kuasa hukum dari Pak Jokowi, kuasa hukum dari SMA 6, kuasa hukum dari KPU, dan kuasa hukum dari Universitas Gadjah Mada membawa alat bukti tersebut ke depan persidangan. Dan inilah yang dihormati karena itu diatur. Kalau di dalam hukum acara pidana atau KUHP itu diatur di pasal 185 ayat 1, bahwa bukti yang paling kuat itu adalah apa yang saksi, apa yang ahli, apa yang disampaikan di depan persidangan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam hukum acara perdata dan RBG pun itu diatur ya. Kalau kita menyebutnya sebagai KUH perdata itu diatur di pasal 1877 bahwa apabila para pihak itu meragukan, maka hakim bisa memerintahkan kepada orang yang diragukan itu untuk membawa bukti ke depan persidangan. Begitu pula di pasal 1865 KUH Perdata itu mengatakan ketika terjadi sebuah proses gugatan untuk meneguhkan pendapatnya, bukan hanya penggugat yang membuktikan, tergugat pun untuk membantah dia harus membuktikan di depan persidangan. Begitu Mbak Vena mekanisme yang benar. Pak Taufik, tapi kami ingin tahu juga agar publik juga bisa tahu begitu, apa sebetulnya yang digugat oleh Pak Taufik dan sudah sampai mana prosesnya sejauh ini? Oke, ini satu pertanyaan menarik. Memang prosesnya lama karena mekanisme persidangan perkara perdata ini mandatori atau secara wajib harus mendasarkan pada peraturan Mahkamah Agung ya nomor 1 tahun 2016 khususnya pasal 6 dan pasal 7 tentang diwajibkannya mediasi. Jadi mediasi ini bukan kehendaknya penggugat supaya damai, juga bukan kehendaknya tergugat supaya damai. Seringkali dimunculkan istilah itu, padahal salah. Ini sesuatu yang wajib, karena wajib kalau tidak dilewati persidangan itu tidak sah. Dan sudah 4 kali pertemuan ini Mbak Vena, akhirnya deadlock. Karena deadlock otomatis akan dibawa ke persidangan, dilaporkan oleh hakim mediator, dalam ini Prof. Adi Sulistiono, guru besar bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, untuk disampaikan kepada hakim pemutus. Nanti di hakim pemutus ini akan diperiksa kembali berkas perkara, dan di proses inilah menurut saya berkas-berkas itu akan dihadirkan. Saya sebagai penggugat prinsipal, saya mengatakan seberapapun banyak barang bukti yang disampaikan oleh Bareskrim, itu kalau di dalam persidangan cuma satu, karena membuktikan bahwa ijazah itu menurut Bareskrim dalam laboratorium forensik Mabes Polri lewat pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Juhandani bahwa itu sah ya.
dan itu asli. Yang keliru itu pernyataan asli. Mestinya kalau itu hasil laboratorium forensik hanya dua, identik atau tidak identik. Nah, oleh karenanya mendasarkan pada pasal 1877 dan 1865 KUH Perdata dan juga pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuktian yang paling kuat itu apa yang disampaikan di depan persidangan. Dan di persidangan lah ini hakim yang akan menilai bukti kedua belah pihak itu mana yang mencocoki dan mana yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sah dan tidak sah. Begitu Mbak Vena. Oke, kabarnya pihak dari Pak Jokowi ini menolak untuk mediasi. Nah, persiapan untuk menghadapi persidangan seperti apa, Pak Taufik? Ini satu pertanyaan menarik saya. Satu, ini karena gugatan belum dibacakan ya, saya akan menyampaikan biasanya sidang perdata itu selama ini gugatan dianggap dibacakan. Saya 36 lembar itu akan kami bacakan lembar demi lembar, itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya persidangan ini menjadi menarik, persidangan ini punya standar, saya akan menarik pihak ketiga. Nah, siapa pihak ketiga saya tidak akan sampaikan. Pihak ketiga nanti akan saya sampaikan di dalam persidangan. Jadi persiapan kami yang pertama tentu kami sudah menyiapkan bukti-bukti pembanding, antara lain ijazah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM ya tahun 1985, dan ijazah itu asli, nanti akan kita bandingkan dengan milik dari tergugat. Kemudian yang kedua, kita juga akan meminta para pihak, dalam hal ini tergugat 1 KPUD, kemudian tergugat 1 Pak Jokowi ya, kemudian KPUD, SMA 6 dan UGM harus membuktikan. Jangan lupa ada satu proses yang kemarin di Barreskrim itu dilupakan, ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ bicara tentang statuta. Jadi proses terbitnya ijazah, proses KKN dan sebagainya itu diatur di dalam statuta, dan statuta nantilah yang melahirkan standar operating prosedur. Dan kalau saya lihat dari pembuktian kemarin itu belum ada itu Mbak Vena. Jadi di wilayah-wilayah inilah nanti yang akan kami buktikan di depan persidangan. Karena itu kami berharap juga menemukan hakim yang memang benar-benar satu independen, yang kedua hakim yang cakap, dan yang ketiga tentunya hakim ini memiliki integritas atau kejujuran. Begitu harapan saya dan mungkin harapan banyak masyarakat Indonesia, khususnya dunia pendidikan. Begitu Mbak Vena. Adakah strategi yang sudah disiapkan untuk menghadapi persidangan, Pak Taufik? Sudah Mbak Vena, strategi saya yang pertama, sampai hari ini tidak ada satupun yang mengerti secara benar tekstual bunyi gugatan saya. Itu belum ada yang mengerti. Orang hanya mengatakan bahwa saya menggugat keaslian ijazah Pak Jokowi, padahal itu hanya bagian saja itu Mbak Vena, itu bagian. Karena yang kami tuntut itu namanya stem book. Stem book itu buku riwayat ya, atau kalau sekarang buku register. Ketika seorang menjadi siswa atau mahasiswa, tentu ada riwayat kapan dia masuk, kapan dia mengerjakan ujian, kapan lulus, berapa lama lulus, dan sebagainya. Itu semua ada di situ, dan strategi itulah yang selama ini tidak dibaca, belum bisa dibaca oleh lawan. Karena saya selain seorang praktisi, saya akademisi Mbak. Saya ini seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Jadi saya tidak akan pernah membocorkan, walaupun banyak media, juga banyak channel YouTube itu yang menginginkan untuk dikopikan gugatan kami. Kami tidak menyembunyikan, tapi secara faktual kami sampaikan bahwa kami tidak semata-mata menggugat terbitnya ijazah. Kami juga mempertanyakan proses, termasuk proses pendaftaran ya, proses pendaftaran. Dan ini yang mungkin tidak diketahui, kami juga sudah menghubungi beberapa orang yang dulu mereka bagian dari KPU. Misalkan kita menghubungi divisi hukum, dan memang mereka mengakui pada saat itu tidak dilakukan verifikasi. Mereka hanya percaya bahwa semuanya sah, semuanya asli. Dan ini ternyata bukan hanya berada di KPUD Kota Surakarta Mbak Vena, tapi juga KPUD Provinsi DKI, KPU Pusat dan sebagainya memang tidak pernah memverifikasi, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Artinya kalau pengetahuan umum itu tidak perlu dibuktikan. Begitu persiapan kami. Dan untuk saksi-saksi kami juga sudah, dan insya Allah dalam minggu-minggu depan kami akan bertemu
teman seangkatan beliau yang tinggal di salah satu provinsi, bukan Jakarta. Saya tidak akan sampaikan. Saya akan datang ke rumahnya dan saya sudah dijanjikan akan dijemput, akan diantar untuk diperlihatkan ijazah. Begitu Mbak Vena. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Tentu kita akan nantikan bagaimana jalannya proses persidangan ini akan bergulir. Terima kasih atas waktu yang terima kasih Indonesia. juga Selamat malam. kepada TV One. Selamat malam.